Ada kenyataan yang sebenarnya sudah terjadi, tetapi batin tetap menolaknya. Bukan karena peristiwanya belum nyata, melainkan karena hati diam-diam masih ingin hasil yang lain. Di titik itu, yang terasa berat seringkali bukan kenyataannya saja, tetapi runtuhnya keinginan untuk menjadi penentu. Maka lahirlah marah yang sulit reda, kecewa yang panjang, sedih yang bercampur gengsi, dan pertanyaan yang terus berputar. Mengapa harus begini? Saat gagal, hati terasa dipermalukan. Saat kehilangan, batin terasa seperti dirampas. Saat rencana runtuh, yang terluka bukan hanya harapan, tetapi juga perasaan ingin mengatur arah hidup sepenuhnya. Barangkali disitulah letak lelah yang paling dalam. Bukan semata karena kenyataan pahit, tetapi karena ada bagian halus dalam diri yang ingin duduk sebagai penentu akhir. Ego tidak selalu muncul sebagai kesombongan yang kasar. Kadang ia hadir sebagai penolakan yang lembut, namun keras kepala. Ia tidak rela bila hidup berjalan di luar kemauannya. Disinilah iman kepada qadar terasa bukan sekadar ajaran untuk dihafal. Ia seperti cermin yang menertibkan batin, bahwa tidak semua yang diinginkan akan ditetapkan, dan tidak semua yang ditetapkan harus segera dimengerti. Lalu sabar hadir bukan hanya sebagai kemampuan bertahan, tetapi sebagai adab hati saat berhadapan dengan keputusan Allah yang belum sesuai dengan maunya diri. Manusia tetap memilih, berikhtiar, berdoa, dan berharap. Semua itu nyata. Tetapi hasil akhir tidak lahir dari klaim manusia atas hidup. Dalam renungan yang lebih dalam, manusia lebih dekat sebagai hamba yang menjalani, saksi yang mengalami, dan pihak yang diberi. Bukan sumber mutlak daya, bukan pemilik penuh hasil. Barulah terasa, menerima kenyataan bukan berarti menyukai semua yang terjadi, bukan pula menyerah tanpa ikhtiar. Ia lebih mirip pada luluhnya klaim halus dalam hati, bahwa barangkali selama ini yang sulit tunduk bukan keadaan, melainkan ego yang tidak rela turun dari kursi penentu. Dan mungkin, tenang mulai datang saat hati berhenti memaksa takdir mengikuti dirinya, lalu perlahan rela belajar menjadi hamba di hadapan ketetapannya.